Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam. la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala wa ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Semester 7A1 dan 7A2 mata kuliah proposal tugas akhir. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ada perubahan jadwal perkuliahan, jadi 7A1 dan 7A2 digabung ya, karena memang ada kegiatan di kampus untuk para dosen terkait untuk kebutuhan-kebutuhan administrasi dan penguatan-penguatan terhadap aturan-aturan akademis ya di kampus. Nah, kemudian teman sekalian, saya mencoba ya akan menampilkan kelas kita. Jadi jangan sampai lupa ya untuk mengisi presensi atau kehadiran. Kehadiran itu ada di kelas kita ya, kelas masing-masing. Baik kelas 7A1 maupun kelas 7A2. Silakan masuk kelasnya masing-masing. Kemudian nanti bisa melihat eh, tema-tema yang pernah atau yang saya kirim ke kelasnya masing-masing. Nah, kita lihat di kelas apa ini 7A1. Nah, 7A2, nah 7A1. Nah, di Kosong banget ya, 7 bro. layar saya apa terlihat ini? Terlihat apa ada kendala? Layar saya terlihat atau ada kendala? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, di pertemuan ketiga untuk kelas 7A1, di sini kita bisa klik materi. Nah, untuk 7A1, temanya adalah tentang identifikasi masalah penelitian. Nah, untuk kelas 7A2, materinya nanti terkait dengan eh, referensi, ya, referensi jurnal. Nah, kemudian untuk 7A1, saya harapkan untuk mampu memahami file atau slide yang saya kirimkan ini ya. Beda kita mencari masalah penelitian dengan rumusan masalah ya. Ya. Rumusan masalah dengan kata tanya, kalau identifikasi masalah penelitian itu didasarkan atas kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, atau pengalaman-pengalaman yang telah kita dapatkan dalam setiap hari. Karena itu penelitian yang baik itu adalah penelitian yang dekat dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita punya lembaga, punya sekolah, atau kita sudah mengajar di satuan pendidikan, baik itu lembaganya, bisa madrasah, sekolah, majelis taklim, masjid, musola, masyarakat, ya itu bisa diteliti. Ataupun kita pengajar, ngajar apa? Yang ngajar PAI di satuan pendidikan. Materi-materi PAI bisa kita jadikan sebagai sebuah penelitian. Atau kita profesinya apa? Guru atau apapun, itu bisa dibuat sebuah permasalahan. Kenapa? Karena setiap profesi kita, keadaan kita, di mana kita berada, itu biasanya selalu ada hal-hal yang harus diselesaikan. Karena itu pekerjaan. Nah, setiap pekerjaan pastinya
berbasis pada problem atau masalah. Karena itu penting bagi kita untuk memahami masalah. Nah, kemudian sebelum menjelaskan materi tentang kajian pustaka ya, kajian pustaka, nanti ada materi tentang kajian pustaka. Saya coba menjelaskan kepada ibu sekalian tentang link yang saya berikan di kelas. Link yang saya berikan di kelas, baik kelas 7A1 maupun 7A2. Nanti saudara eh, klik linknya ya, klik linknya. Nah, nanti ketika ini saya sudah memberikan pada saudara hal-hal yang terkait dengan tugas mata kuliah proposal tugas akhir ya, atau dalam di kampus itu namanya masih mata kuliah proposal skripsi. Nah, di sini kita harus melihat dulu ya, kita tinggal klik RPS-nya apa. Ini ada RPS mata kuliah proposal tugas akhir. Nah, ini bisa kita lihat CPML yang sudah kita bahas ya. Etika akademik sudah kita bahas. Identifikasi masalah sudah kita bahas. Nah, sekarang ini rencana kita membahas tentang kajian pustaka. Nah, itu kalau kita mau melihat nah, RPS-nya. Ya. Kemudian nah, kita melihat terkait dengan dengan form itu ya. Google Form itu yang kita buka tadi apa? PS. Sekarang di sini ada skripsi dengan luaran apa di sini ada ya. Nah, ini proposal tugas akhir dengan luaran skripsi. Nanti saudara harus mampu membuat ya proposal yang disesuaikan dengan template ini ya. Terus kita juga melihat ya ada tugas akhir dengan akhiran artikel jurnal. Jadi silakan dibaca di sini mulai dari apa itu proposal tugas akhir artikel ilmiah. Ini sudah saya sampaikan berulang-ulang ya. Tinggal saudara nanti kalau sudah menyelesaikan itu bisa mengisi ya, mengisi di sini dari mulai emailnya, mahasiswa, NIM-nya. Kami rasakan silahkan nanti upload tugas saudara. Ya, silakan nanti sertakan ya satu file untuk mengirim tugas tersebut. Nah, itu terkait dengan tugas yang bertujuan untuk melanjutkan tugas akhir saudara. Jadi saudara nanti ketika menulis tugas akhir itu panduan. Nah, terkait dengan tugas ini, apakah ada yang ditanyakan? Disilahkan kalau ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan, disilahkan terkait dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi link itu silahkan diisi. Batas akhir ya dari upload tugas itu adalah nanti pada saat saudara harus diujikan pada proposal tugas akhir. Jadi mata kuliah ini mengantarkan saudara untuk mampu menulis tugas akhir. Nah, itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Nah, saya anggap sudah jelas ya. Nanti tinggal mengisi linknya. Adapun kehadiran, silakan nanti saudara isi, ya saudara isi di kelas masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, sesuatu yang penting dalam sebuah penelitian itu diantaranya adalah masalah ya. Nah, masalah tadi saya sudah sampaikan, masalah yang baik itu
harus berawal dari sesuatu yang sering kita hadapi. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kajian pustaka. Apa itu kajian pustaka? Atau disebut juga dengan literatur review. Apa itu literatur review atau kajian pustaka? Nah, di sini dijelaskan bahwa literatur review atau kajian pustaka adalah uraian sistematis tentang ada teori, ya, ada teori sistematis tentang teori, kajian sistematis tentang konsep, kajian sistematis tentang hasil penelitian, dan temuan-temuan ilmiah terdahulu yang relevan berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Karena itu dalam pengertian literatur review ini kita harus memiliki sebuah pertanyaan, apa yang saya kaji? Ketika pertanyaan apa yang saya kaji, maka kita harus mencarikan literatur review atau eh, tulisan-tulisan yang dijadikan sebagai rujukan ketika menulis. Rujukan ketika menulis. Nah, kemudian kajian pustaka ini atau literatur review ini bukan sekedar kumpulan kutipan dari buku atau jurnal. Kita bukan hanya sekedar mengumpulkan, tetapi perlu kita analisis, kita kaji secara kritis ya. Analitis kritis dan sintesis itu maksudnya apa? Kita analisis, kita kaji secara kritis, kemudian bisa merumuskan suatu kesimpulan. Sintesis namanya ya. Kesimpulan dari apa yang sudah kita baca. Nah, sumbernya dari mana? Sumber-sumber yang relevan. Ya, kalau sumber-sumber yang relevan itu ya kalau memang penelitiannya kualitatif harus berasal dari sumber-sumber yang primer ya. Kita meneliti tentang seseorang, masih ada nggak seseorangnya? Sudah tidak ada. Maka yang kita teliti karya-karyanya apa karya-karyanya? Nah, jangan karyanya itu dari pandangan orang lain kita teliti. Berarti kita meneliti tentang karya orang lain, bukan karya sumber primernya. Jadi kajian pustaka itu harus kita baca sebagai secara kritis, nanti akan melihat atau melahirkan analisis kritis dan sintesis. Kedua, dari kajian pustaka itu kita bisa memahami kondisi keilmuan terbaru di bidang penelitian. Sebagaimana dipahami bahwa ilmu itu tidak berdiri sendiri. Ilmu itu berasal dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah dibangun sebelumnya. Apakah bangunan ilmu itu kuat atau tidak? Nah, ini sangat terkait dengan landasan filosofisnya. Dalam filsafat ilmu itu ada kajian tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang merumuskan sebuah bangunan ilmu. Kalau bangunan ilmu itu sudah kuat, dia akan berdiri kokoh, berdiri tegak. Tapi kalau bangunan itu rapuh, berdasarkan penelitian-penelitian lanjutannya, maka rapuh pula lah keilmuan itu. Nah, karena itu penelitian itu berhak untuk menyampaikan apapun, pandangan apapun, selama pandangan itu sistematis, selama pandangan itu eh, sistematis dan selama pandangan itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Oke, sebentar ya, ini ada gangguan sebentar. Apa masih terdengar jelas nggak suara saya? Halo? Masih, Pak. Oh, masih ya. Ya, saya khawatir ini semuanya tidur ini. Jadi Zoom-nya ditinggalkan, balik-balik lagi kalau udah selesai. Ya, biarinlah.
Saya husnuzon saja ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana tadi? Masih ingat nggak? Kelihatan lagi nggak nih layarnya? Masih kelihatan nggak? Lihat, Terlihat Pak. ya. Terlihat, Tadi Pak. ada notifikasi ke saya. Jadi agak Pak, mengganggu ya sebelumnya. Ini tadi kita bahas yang kajian pustaka ini ya, yang kritis. Ya, ini yang kritis. Kemudian menemukan celah penelitian. Itu kajian pustaka nanti kalau kita baca secara baik akan menyebabkan celah penelitian disebut dengan gap. Gap itu kesenjangan antara teori dan praktik sehingga menimbulkan sebuah masalah. Nah, kalau begitu apa itu kajian pustaka? Nah, kajian pustaka adalah sebuah pengetahuan yang menuntun peneliti agar penelitian yang dilakukan memiliki arah, ya, ini arah. Penelitian harus ada arahnya, memiliki dasar, di penelitian harus punya dasarnya, dan kontribusi ilmiah. Jadi penelitian itu harus memiliki kontribusi atau terkait dengan sumbangan terhadap pengetahuan. Jadi tidak berdiri sendiri, dia tapi berdasarkan pada sebuah penelitian. Nah, apa tujuan kajian pustaka? Ini ada beberapa tujuan, ya. Yang pertama, tujuannya adalah mengetahui posisi penelitian. Saat ini hampir orang semua orang di perguruan tinggi ini meneliti. Ya, sementara di Indonesia ini kan kampus cukup banyak, orang-orang yang belajar juga cukup banyak. Maka literatur review yang kita lakukan itu salah satunya adalah untuk mengetahui posisi penelitian. Kajian pustaka membantu peneliti memahami di mana posisi penelitiannya berada dalam konteks ilmu pengetahuan manusia. Jadi setiap penelitian itu ada kebaruan yang disebut dengan novelty. Novelty apa yang kita teliti dengan orang yang orang teliti itu harus berbeda. Kenapa harus berbeda? Karena kalau sama tidak ada artinya. Maka kita terdeteksi sebagai contek, falsifikasi, dan seterusnya. Ya, yang sudah kita pelajari tentang etika ilmiah. Yang kedua, menentukan arah dan fokus penelitian. Ini tujuan pustaka bisa menentukan fokus dan arah tujuan. Yang ketiga, membangun dasar teori atau theoretical foundation. Foundation ya, membangun teori-teori dari berbagai sumber yang kita teliti itu bisa memperkuat yang sudah lama, bisa menolak yang sudah lama, atau menampilkan teori yang baru. Ya. Jadi hasil penelitian paling tidak seperti itu. Nah, kemudian ada tujuan yang keempat itu adalah menentukan metode yang tepat dan menghindari duplikasi penelitian. Duplikasi penelitian itu apa? Yaitu seperti mencontek. Kita ubah penelitian orang lain yang kita ganti hanya nama kita. Nah, maksudnya kajian pustaka itu juga mengubah eh, duplikasi ya. Artinya duplikasi itu menjiplak dari orang lain. Nah, kemudian kajian pustaka dalam sebuah penelitian itu biasanya ada bab tersendiri yang biasanya berjudulnya ini landasan teori ya atau juga tinjauan pustaka. Bisa tinjauan pustaka atau landasan teori. Apa fungsinya? Ini fungsi dari bab tentang kajian teori atau tinjauan pustaka itu ketika menulis skripsi ya. Misalkan di sini fungsinya adalah menyajikan teori dari berbagai ahli yang relevan dengan topik penelitian.
Karena itu, ketika mengkaji bab 2 ya tentang tinjauan pustaka atau landasan teori, ini harus fokus kepada teori-teori yang kita bangun terkait dengan karya ilmiah atau tugas akhir atau skripsi yang kita buat. Jangan kemana-mana, fokus penelitian tentang apa. Tentang membaca Al-Quran, cari teori-teori yang kuat tentang membaca Al-Quran. Fungsi yang kedua apa? Menjelaskan hasil penelitian terdahulu yang mendukung atau berkaitan dengan masalah yang teliti. Tentunya ada peneliti-peneliti yang dahulu yang sudah melakukan penelitian terkait dengan apa yang kita teliti. Nah, kemudian itu dijadikan dasar kita untuk mendukung. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menunjukkan posisi penelitian. Mon, Dermaga. Menunjukkan posisi penelitian ya dibanding penelitian sebelumnya ada gap ya. Jadi penelitian yang pertama sudah merumuskan apa, penelitian yang kedua sudah merumuskan apa. Yang pertama ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya oleh peneliti yang selanjutnya sehingga nanti ada gap. Kalau sama ya itu tidak mungkin ya ditolak. Ya, kemudian dalam kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Jadi nanti akan melakukan hipotesis penelitian untuk penelitian yang kuantitatif. Misalkan ada sebuah topik tentang inovasi pembelajaran VAI di era digital. Apa kajian pustakanya tentang teori inovasi? Menurut siapa? Ini ada Roger misalkan. Atau teori pembelajaran digital masih nyambung ya. Atau hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembelajaran yang berbasis inovasi ini. Misalkan teori inovasi pembelajaran yang kita bahas teori tentang pola asuh itu nggak nyambung. Teori inovasi pembelajaran yang kita bahas tentang teori kognitif, afektif. Ya. Jadi kurang pas. Harus betul-betul fokus pada teori yang dibangun itu. Ya, sekalian. Nah, kemudian dalam artikel ilmiah, kajian pustaka ya tidak ditulis sebagai bab tersendiri. Kalau artikel ilmiah memang tidak ada bab, dia hanya menulis saja. Ya, karena itu dalam artikel ilmiah itu terintegrasi ya dalam bagian. Ini perlu dipahami juga. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan perbedaan antara kajian pustaka ya. Nah, ini ada mengapa kajian pustaka itu penting. Mengapa penting? Yang pertama adalah menunjukkan pemahaman penelitian topik. Jadi, saudara paham atau tidak tentang penelitian ini, maka nanti bisa dilihat dari pemahaman saudara terhadap kajian pustaka. Ya, kemudian saudara paham atau tidak tentang apa yang saudara teliti, maka nanti itu dapat saudara pahami dari narasi-narasi yang dibangun. Ya coba di mute dulu ya. Jadi narasi yang dibangun dari narasi yang bangun itu dan yang saudara bangun itu dari mana? Dari pemahaman saudara terhadap topik penelitian yang didasarkan atas kajian pustaka atau literatur review. Paham atau tidak? Nah itu dulu. Saudara menulis penelitiannya tentang apa? Paham atau tidak teorinya? Pasti itu kan ditanyakan. Kalau tidak paham teorinya, alasannya menjadi tidak kuat. Ya, karena harus memahami teori yang sudah disampaikan. Ya, selanjutnya terkait dengan terkait dengan literatur review ini, saudara bisa memahami teks-teks apa file-file atau hal-hal yang sudah saya kirimkan di kelas. Ya,
Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, silahkan ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya berharap teman-teman untuk proaktif ya dalam menentukan tema, judul penelitian yang saudara lakukan dalam kaitan dengan tugas akhir ini. Yang diakhirkan nanti ada proposal skripsi yang akan diujikan oleh rekan-rekan dosen kepada mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa isi kehadiran di e-kampus masing-masing kelas. Waalaikumsalam.